Ada satu tanggapan dari Pak Jokowi yang tidak biasa disampaikan di depan publik terkait dengan statement dari Roy Suryo yang menyampaikan bahwa seharusnya orang yang melakukan riset itu diapresiasi, bukan dikriminalisasi. Itu pertanyaan yang diajukan oleh para wartawan dan Pak Jokowi menyampaikan dua statement yang menurut saya punya makna yang terdalam dan penting untuk kita diskusikan bersama. Yang pertama adalah beliau mengatakan bahwa beliau sudah dihina sehina-hinanya dan beliau sudah direndahkan serendah-rendahnya. Apakah statement itu mau mengatakan bahwa memang Pak Jokowi merasa terhina dan merasa direndahkan? Itu dua hal yang berbeda yang akan kita bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik. Sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Di sini kita sama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, mengelola emosi dan suara kita, sehingga yang kita tinggikan bukan suara apalagi emosi, tetapi argumentasi. Don't raise our voice emotion but argument. Ya teman-teman, minta maaf ya, dalam 1 bulan ke depan ini teman-teman tidak akan melihat background buku di belakang, bukan karena sudah dijual atau apa, karena ada penataan kembali home ya, bukan house tapi home, sehingga ini akan ya kita akan buat konten di mana saja. Yang penting secara prinsip adalah substansi atau isi yang ingin kita sharingkan. Kembali kepada persoalan ya, tanggapan para pertanyaan yang disampaikan oleh para wartawan kepada Pak Jokowi terkait dengan pernyataan yang seorang Roy Suryo yang menyampaikan tentang apa yang disebut dengan pekerjaan sebagai seorang periset ya, peneliti yang harusnya diapresiasi, bukan kemudian dikriminalisasi. Ya, ini dua hal ya, apresiasi dan kriminalisasi, yang nanti saya akan sampaikan di dalam channel yang berbeda, yaitu Bukan Ahli Filsafat. Di sana kita akan memfilsafatkan filsafat penelitian, filsafat apresiasi, dan filsafat kriminalisasi. Ya, dan tentu teman-teman perlu mempersiapkan diri, karena di channel itu kita akan belajar untuk meninggi bersama dalam pemikiran filosofis yang ya tidak juga mudah, tidak juga sulit ya. Tetapi kita akan berjalan bersama-sama untuk meninggi ya, meninggi bersama, memiliki kecakapan di dalam konteks berpikir secara filosofis dan sekaligus secara metodologis ya. Nah, di sini kita yang simpel-simpel saja, yang sederhana-sederhana saja untuk memaknai peristiwa-peristiwa politik yang menurut kita perlu kita respon, bukan kita bereaksi. Nah, pada bagian ini saya akan menyampaikan terkait dengan apakah Pak Jokowi merasa terhina ya. Kalau pernyataan beliau adalah beliau sudah dihina sehina-hinanya, tapi apakah kemudian beliau merasa terhina? Nah, itu sesuatu yang bicara tentang persoalan kadar ya, kadar keterhinaan. Ya, sebagai manusia biasa pasti apa yang dilakukan oleh publik, khususnya mereka-mereka yang berseberangan dengan Pak Jokowi, itu memang ya akan membuat seseorang itu mudah bereaksi. Ya, tetapi syukurlah bahwa Pak Jokowi bukan tipikal seorang leader yang reaktif ya, tetapi responsif ya. Jadi reaktif itu ya, seperti api, kalau ada bensin atau pertalite di dekatnya langsung menyambar ya. Jadi betul-betul bereaksi sedetik, sepersekian detik itu sudah bereaksi secara emosional. Tapi yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi ini, bahkan selama 10 tahun itu, beliau menunjukkan kegeraman itu, kejengkelan, kemarahan sebagai manusia dengan cara yang santun, dengan cara yang elegan. Disinilah kekuatan jati diri seorang pemimpin yang terasah, ya, artinya terbentuk dalam sebuah proses yang panjang. Karena sekali lagi, ini kita tidak sedang memimpin sebuah pasukan atau memimpin sebuah komunitas
masyarakat yang warganya beberapa puluh orang, tetapi ratusan juta, dan soal kepentingan pengelolaan negara ini bukan bicara tentang kepentingan domestik, kepentingan lokal atau kewilayahan nasional, tetapi global. Ya, jadi bicara tentang kepemimpinan global ini kan ada pertarungan yang tidak banyak dimengerti oleh orang lain ya terkait bagaimana seorang pemimpin hadir ya, dan saya rasa tekanan itu bukan datang dari satu arah tetapi dari segala penjuru, dan ya kita masih bersyukur ya bahwa Pak Jokowi sampai di end ya masa-masa tugasnya beliau mampu menunjukkan jati diri seorang pemimpin. Sebenarnya kalau mau di riset itu, yang di riset itu adalah bagaimana karakteristik kepemimpinan Pak Jokowi, bagaimana manajemen konflik Pak Jokowi berhadapan dengan persoalan konflik oligarkis, konflik kepentingan para investor, kepentingan politik internasional, kepentingan politik partai-partai, bahkan kepentingan politik di dalam partai Pak Jokowi sendiri. Ini kan menunjukkan bagaimana seorang punya mental karakter yang menurut saya pantas untuk diriset dan dilegasikan ya, diwariskan kepada para calon-calon pemimpin-pemimpin negara masa depan. Karena saya rasa kalau kita belajar banyak dari Pak Jokowi, mau belajar dari Pak Jokowi, kita akan belajar banyak ya. Karena itu juga ini menjadi satu catatan buat saya para YouTuber-YouTuber jika ingin mengadvokasi, ingin membackup Pak Jokowi, saya kira mungkin perlu belajar bagaimana karakter pembawaan Pak Jokowi ya. Jangan sampai niat baik untuk mensupport Pak Jokowi tetapi dengan cara yang hampir sama yang dilakukan oleh Mas Roy, Rismond dan yang lain-lain ya. Jadi tidak clear dalam konteks itu. Karena itu saran saja supaya teman-teman melakukan redefine atau mendefinisikan kembali karakteristik Pak Jokowi yang beliau katakan beliau dihina sehina-hinanya, tapi beliau sengkot bisa mengelola perasaan keterhinaan. Sekalipun direndah-rendahkan, serendah-rendahnya, saya yakin bahwa Pak Jokowi tidak berada pada posisi yang rendah. Ya, itu beda ya. Pernyataan itu kan sebenarnya beliau sudah memformulasi tentang statement-statement yang diarahkan, yang ditembakkan kepada dia, yang dilesatkan kepada dia. Tetapi kemudian ada sistem pertahanan ya, mungkin Iron Dome kah atau apakah ya, yang mampu membuat semua peluru, semua anak panah yang ditujukan kepada beliau ya jatuh sebelum menyentuh wilayah teritorial beliau ya. Ini kita bahasa perang ini. Nah, jadi di sini ya saya yakin bahwa Pak Jokowi tidak merasa terhina dalam pengertian beliau berada dalam satu posisi yang kacau ya karena hinaan dan sifat perendahan hati ini. Nah, kita tahu bahwa sesuatu yang bernilai itu tetap bernilai walaupun diapa-apakan ya. Kita tahu bahwa logam mulia itu walaupun dibuang, dipendam di dalam tanah, berlumpur sekalipun, bahkan kotoran yang sekotor-kotornya, ya emas tetaplah emas ya. Jadi Pak Jokowi itu tetaplah seorang Pak Jokowi yang saya yakin bahwa kepemimpinan beliau belum berakhir. Ini beda ya. Kalau bicara tentang kepemimpinan itu without position, jadi tidak harus ada posisi. Ya seorang pemimpin dapat memimpin dari manapun, bahkan memimpin dari rumah. Dan terbukti Pak Jokowi bisa ya menghadirkan kepemimpinan dari rumah, dari Solo, dan kita lihat begitu banyaknya orang tumpah ruah, silih ganti, antri untuk kemudian meminta atau bertemu saja karena bertemu dengan seorang tokoh yang inspirational ya, yang mampu memotivasi bangsa negara, orang-orang yang setuju, yang sepakat dengan karakteristik kepemimpinan Pak Jokowi itu. Mereka banyak sekali mendapatkan manfaat. Ya, dari di sini saya hanya mengatakan bahwa BPP bukan buzzernya Pak Jokowi ya, tapi buzzernya NKRI yang selalu berusaha untuk mengadvokasi ya pemimpin-pemimpin negara yang sudah memberikan jiwa dan raganya untuk membangun ya, membangun bangsa dan negara kita. Jadi ini mudah-mudahan tidak terjebak pada sebuah diskursus yang bayar berapa, udah gajian, ternak Mulyono dan sebagainya. Kita menernakkan pikiran ya. Jadi yang kita ternakan itu adalah pikiran-pikiran yang sehat, pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang mampu
memberdayakan diri kita dan diri orang lain sehingga kita mampu menarik manfaat sebesar-besarnya pada apa yang kita sampaikan. Sekali lagi, apa yang kita sampaikan, bagaimana kita bersikap tentang segala sesuatu itu kan akan kembali pada diri kita. Orang dengan mudah membaca siapa diri kita dengan melalui komentar-komentar kita, bukan partai politik.